Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Khafillah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita mengkaji tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya, bil khusus berkaitan dengan ilmu faraid atau ilmu tentang kewarisan. Terakhir kita membahas sampai pada ayat ke-12 dari surah An-Nisa, ya. Malam ini kita tuntaskan ayat yang terakhir, ya, penghujung surah An-Nisa, ini ayat ke-176. Di mana Allah Ta'ala berfirman, yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah nimru'un halaka laysa lahu waladu wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha illam yakul laha walad fa in kanat tasnataini falahuma thuluthani mimma tarak fa in kanu ikhwatar rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hazzil unsayayn yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allahu bikulli syai'in alim. Ini ayat terakhir, ya, dari surah An-Nisa, yang juga oleh sebagian riwayat disebutkan termasuk di antara ayat terakhir yang Allah turunkan. Ini bisa dilihat misalnya riwayat, ya, dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau berkata, akhiru ayatin nazalat minal Qur'ani yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Ini dalam hadis riwayat Muslim, ya, bahwa akhir ayat yang turun dari Al-Quran itu adalah ayat yastaftunak. Ini penghujung surah An-Nisa. Nah, di dalam ayat ini ada hukum kewarisan yang berkaitan dengan saudara kandung atau saudara seayah. Nah, kalau saudara seibu itu di pembahasan ayat ke-12, ya. Jadi di ayat ini berisi penjelasan tentang bagian kewarisan saudara seayah atau saudara sekandung. Kandung itu maksudnya seibu dan seayah. Idza mata wa khalafa ukhtan syaqiqatan wahidatan aw li abin wa lam yakul lahu aslun wala far. Apabila seorang meninggalkan seorang saudari kandung, satu orang, ataukah saudari seayah, wa lam yakul lahu aslun wala far'un, tidak ada aslun, aslun ini istilah, ya, atas, ya, aslun itu artinya asal. Jadi tidak ada ahli waris yang merupakan bapak atau kakek ke atas. Itu istilah aslun, ya. Kemudian istilah far'un itu ke bawah, anak, cucu, dan seterusnya. Ya, tidak ada juga, jadi tidak ada aslun dan tidak ada far'un. Maka falil ukhti syaqiqati awil ukhti li abin nisfut tirka atau nisfut tarika. Maka bagi saudari kandung atau saudari saya itu mendapatkan separuh, ya, dari harta warisan, ya, setengah, ya. Kemudian yang kedua, sanian iza mata wa khalafa ukhtaini syaqiqataini fa aktsara awli ab. Kalau dia meninggal, ya, meninggalkan dua orang saudari sekandung atau lebih, ataukah saudari seayah,
Walam yakul lahu aslun wala far'un, tidak ada aslun dan tidak ada far'unnya, maka falis syaqiqataini auli abin as-sulusani minat tarikah. Maka bagi saudara kandung atau saudara saya itu mendapatkan 2/3 ya dari harta warisan. Ya. Jadi ini kita bicara dulu saudarinya ya. Jadi ada orang meninggal, terlepas yang meninggal ini laki atau perempuan sama saja. Misalnya perempuan. Dia meninggal, dia tidak punya apa namanya? Tidak punya aslun. Aslun itu tidak ada yang di atas ini. Tidak ada bapaknya, tidak ada ibunya, itu namanya aslun. Tidak ada kakek ke atas. Juga tidak ada anaknya, dia nggak punya anak ke bawah. Ya. Tapi dia punya saudara atau saudari ya. Dalam kasus ini ya yang dibahas dua adalah saudari. Baik itu saudari seayah atau saudari seibu. Atau saudari seayah atau saudari kandung. Jadi misalnya dia punya bapak tadi kan sudah meninggal ya. Dia punya bapak sudah nggak ada ini ya. Sudah nggak ada, ibunya juga sudah nggak ada. Jadi nggak ada aslun, nggak ada far'un. Tapi dia punya saudari. Ya. Maka kalau satu orang begini ya, tidak ada aslun, tidak ada far'un, maka mendapatkan berapa? Berapa? Nisfut dari setengahnya. Ya, setengah. Ya. Kemudian kalau ternyata saudarinya itu lebih dari satu, ya, misalnya 2, 3, ya, dan seterusnya, maka mereka berserikat, misalnya lebih dari satu orang ya, maka berserikat dalam 2/3, sulusan. Nah, itulah yang disebutkan dalam ayat tadi ya. Mereka bertanya kepadamu ya, fatwa, yastaftunak. Mereka meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah Allah memfatwakan kalian dalam al-kalalah. Al-kalalah itu masih ingat pembahasan pekan lalu? Kalalah itu tidak ada aslun, tidak ada far'un. Ya. Maka gimana ketentuan kalalah ini berkaitan dengan saudari atau saudara ya. Saudari dulu yang dibahas di ayat. Saudari sekandung atau saudari saya. Ini mru'un halak. Jika seorang meninggal, laisa lahu walad, dia tidak punya anak. Walahu ukhtun, tapi dia punya saudari. Maka falaha nisfu ma tarok, maka bagi saudarinya yang satu orang itu setengah dari apa yang dia tinggalkan. Ya, bisa dipahami ya? Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan dia, ini kalau laki-laki huwa, kalau yang meninggal itu perempuan ini ya, dan dia yakni saudaranya bisa mewarisi saudarinya. Kalau tadi kan yang meninggal saudara misalnya ya, punya saudari. Nah, ini kebalikannya. Kalau saudari dapatnya tadi satu orang seper seperdua. Ya, kalau saudari satu orang. Kalau saudara satu orang, ya, huwa yarithuha, dia mewarisinya. Maksudnya mewarisi semua. Illam yakul laha walad, kalau yang meninggal perempuan itu tidak punya anak. Fa in kana tasnatain, kalau dua saudari itu, kalau saudari itu ada dua orang, in kana tasnatain falahu mas-sulusani mimma tarak, dua atau lebih ini maksudnya, maka baginya 2/3 dari apa yang dia tinggalkan. Jadi kalau dua saudari atau lebih. Nah, bagaimana kalau ada laki ada perempuan? Misalnya ada laki ada perempuan lah, sini ada laki. Maka di kelanjutan ayatnya disebut
Wa in kanu ikhwatar rijal wa nisaa. Jika mereka itu bersaudara, laki-laki, perempuan, ya, maka falidzakari mislu hazzil unsayain. Maka bagi anak laki-laki mendapatkan 2 kali perempuan. Tetap mereka berserikat, ya, dalam bagian tadi, tetapi yang laki-laki dapatnya 2 kali lipat dari perempuan. Ya, bisa dipahami ya. Jadi ini yang ketiga, salisan, hukum ketiga. Jadi izama wa khalafa ikhwatan wa akhawat. Kalau dia meninggal, ya, meninggalkan saudara dan saudari, asyiqa auli ab, baik itu saudara kandung atau saudara seayah, fa inna tarikata yataqasamu hal ikhwatu wal akhawatu ala asasi anna nasibaz zakari dhifu nasibil unsa. Nah, bahwa harta warisan itu berbagi, ya, mereka ikhwah dan akhwat itu dengan dasar bahwa bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian hukum yang keempat, rabi'an, idza matatis syaqiqatu wa lam yakul laha aslun wala far'. Kalau yang mati itu adalah saudari dan tidak ada aslun, tidak ada far'un, berarti kalalah. Innal akha syaqiqa ya'khudhu jami'al mal. Maka saudara kandung atau saudara seayah, ya, dia mengambil seluruh harta. Jadi kalau kasusnya ini adalah laki-laki, ya, laki-laki yang ada saudaranya hanya 1 laki-laki, maka dia mengambil seluruh harta, atau banyak tapi laki-laki semua, ya. Maka, ya, wa in kana hunaka aktsaru min akh, kalau terdapat lebih dari 1 saudara, iqtasamul mala ala iddatir ru'us, bagi harta itu sesuai dengan jumlah kepala. Jadi kalau 3 orang, ya sisanya dibagi 3, masing-masing dapat 1/3. Bisa dipahami ya? Berserikat ini ceritanya. Wa hakadza hukmul ikhwah. Demikianlah hukum saudara wal akhwat dan juga saudari li abin, ya, saudara atau saudari seayah, inda adami wujudil ikhwatil asyiqa, ketika tidak ada saudara-saudari kandung, ya, awil akhwati asyiqat. Ya, baik, mudah-mudahan cukup jelas ya. Nah, itu pembahasan berdasarkan ayat, ya. Jadi baik dalam ayat ke-11, 12 dan ayat terakhir dari surah An-Nisa. Baik, ya. Barulah kemudian Syekh As-Sawuni rahimahullahu taala yang menyampaikan pembahasan umum tentang kewarisan, ya. Pertama beliau mengkaji Nizamul Irsi fil Islam, memberikan pengantar tentang sistem kewarisan di dalam Islam. Tapi kita tidak baca ini, ya, harinya, ya, karena sudah sedikit banyak sudah kita singgung, ya, dalam pertemuan yang lalu. Kemudian beliau sampaikan tentang takrif, ya, atau pengertian kewarisan. Nah, itu dalam bahasa Arab berasal dari kata warisa, yarisu, irs, ya. Jadi polanya fa'ala yaf'ilu. Warisa, yarisu, irs, mirasan. Jadi katakan warisa fulanun qaribah, ya. Si fulan mewarisi kerabatnya. Warisa abah, dia mewarisi ayahnya, ya. Dalam Al-Quran juga ada penggunaan kata waris ini. Dalam kisah Nabi Sulaiman, Nabi Daud disebutkan wa warisa Sulaimanu Daud, ya, Sulaiman mewarisi Daud. Juga ada ayat wa qala ta'ala wa kunna nahnul warisin, kami adalah al-waris, orang-orang yang mewaris. Nah, adapun makna miras, miras, ya, dalam bahasa Arab, ya, bukan miras bahasa Indonesia ini, ya. Miras fil lughah, miras itu artinya kewarisan.
Ya, dalam bahasa Arab itu maknanya intiqalu syai'i min syakhsin ila syakhs. Berpindahnya sesuatu dari satu orang kepada orang lain. Au min qaumin ila qaum, atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Wa huwa a'ammu min ayyakuna bil mali au bil ilmi au bil majdi wasyaraf. Nah, itu umum, bisa berupa perpindahan harta, ya, ilmu, kemuliaan dan kehormatan. Ya, di antaranya adalah firman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Ya, jadi mewarisi dalam hal keilmuan. Innal anbiya lam yawarisu dirhaman wala dinaran. Para nabi itu tidak mewariskan dinar dan tidak dirham dan tidak pula dinar. Wa innama warasul ilm, tidak lain mereka mewariskan ilmu. Faman akhazahu akhaza bihazzin wafid. Ya. Siapa yang mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang berlimpah. Jadi itu makna bahasa. Ya. Dari mana bahasanya waris itu apa? Atau miras itu apa? Perpindahan. Jadi bisa perpindahan harta, bisa perpindahan kehormatan, ke ilmu, ya, secara bahasa. Tapi kalau kita maksudkan dalam pembahasan ini, maka itu yang disebut dengan al-istilah. Fil istilah, dalam istilah, istilah ilmu faraid, yang dimaksud dengan miras itu apa? Intiqalul milkiyah, perpindahan kepemilikan. Ya, minal mayyiti ila warasatihil ahya, dari orang yang mati kepada ahli warisnya yang masih hidup. Sawa'un kana al-matruku malan aw aqaran aw haqqan minal huquqi syar'i. Baik yang ditinggalkan itu harta, yang maksudnya ada bentuk uang segala macam, aw aqaran atau berbentuk aset, aw haqqan minal huquqi syar'i, ataukah berupa hak syar'i. Jadi hak itu juga bisa diwariskan, ya. Bukan hanya harta, ya, itu juga hak. Misalnya dalam pembahasan muamalah itu ada namanya hak syuf'ah. Pernah dengar hak syuf'ah? Syuf'ah itu hak yang dimiliki oleh mitra kalau terjadi, misalnya ada orang gini, ya, beli lahan, ya. Beli lahan tapi berbagi kepemilikannya. Kepemilikan bersama. Yang beli misalnya 2 orang. Entah mau bagi 2 atau 60, 40, 30, 70, terserah. Pokoknya yang beli lebih dari 1. Ya, kepemilikan bersama. Ya, ini punyanya si A, ini si B. Tapi ini di satu kesatuan lahan sebetulnya. Nah, kemudian misalnya si B ini mau menjual bagiannya. Dia mau jual lahannya. Aturan di dalam muamalah itu ada namanya hak syubhah. Itu dimiliki oleh si A. Sebelum si B menjualnya kepada orang lain, si A itu punya hak membelinya. Ya. Jadi tidak benar kalau misalnya si B ini menjualnya katakanlah kepada si C, ternyata si A juga mau beli. Itu. Meskipun ini miliknya si B. Kenapa? Karena ini pada dasarnya kepemilikan bersama. Kalau mau dilepas, mitranya atau syariknya itu punya hak di situ. Maka kalau dia tawarkan, sebelum dia menjual kepada orang lain, dia tawarkan dulu kepada mitranya. Nah, hak ini disebut hak syuf'ah. Dan ini bisa diwariskan. Nah, misalkan si A meninggal, dia punya ahli waris, maka hak syuf'ah itu berpindah kepada ahli warisnya, misalnya si D. Gitu, ya. Ngitungnya ya sama dengan harta. Perhitungannya ya, ada yang 1/2, ada yang 1/3 segala macam. Tapi yang jelas itu menjadi bagian dari ahli waris. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita bicara warisan itu tidak melulu harta, ya, bisa saja yang sifatnya non materi, ya. Cuman memang umumnya, ya, yang dikasih contoh biar mudah itu ya kaitannya dengan harta. Baik. Kemudian ta'rifut tarikah, ada juga yang bacanya dengan tirkah, ya, definisi tarikah atau tirkahnya harta peninggalan. Hiya ma yatrukuhu syakhs, yaitu apa yang ditinggalkan oleh seseorang ba'da mautihi, setelah kematiannya. Ya, harta peninggalan, ya, atau harta warisan.
min amwalin wa huquqin maliyatin aw ghairi maliyah, berupa harta, juga hak-hak harta atau selain harta. Fakullu ma yatrukuhu syakhsu ba'da wafatihi yuqalu lahu fi istilahi jumhuril fuqaha tirkah. Maka semua yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafatnya dikatakan ya kepadanya dalam istilah jumhur ahli fikih itu adalah tirkah atau tarikah. Sawa'un kana 'alal mayyiti dainun aw lam yakun, baik si mayit itu punya utang atau tidak punya. Wasawa'un kanat duyunuhu ainiyah, ya, dan baik utangnya itu sifatnya ainiyah, ya sifatnya ada wujud fisiknya, misalnya berkaitan dengan dia utang apa ya, dia utang berupa barang yang dia gadekan ya dan seterusnya, atau syaksiyah ataukah berupa syaksiyah berupa sosok ya utangnya ya, pokoknya ada utang lah, baik itu utang yang sifatnya apa ada wujud fisiknya ataukah dia menjamin ya menjamin orang lain. Jadi itu semuanya bisa dianggap utang. Nah, semua harta peninggalan dia itu disebut tarikah meskipun ada utang, dan meskipun setelah dikurangi utang jadi nol gitu misalnya, tetap apa yang ditinggalkan semula itu disebut tarikah atau tirkah. Nah, kemudian beberapa hak al-hukukul muta'alliqatu bitarikah atau bitirkah, hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Ini juga sudah pernah kita uraikan dulu di awal, kilas ya. Tata'allaqu bi harusnya bitirkah itu ya. Tata'allaqu bitirkatil mayyiti hukukun adidah. Berkaitan dengan peninggalan mayit itu ada hak-hak beberapa, hukukun adidah. Alat tertibil ati sesuai dengan urutan berikut. Jadi ada urutannya ya. Kalau orang meninggal itu jangan langsung dibagi hartanya, ada urutannya. Yang pertama, awalan yujahazul mayyitu wa yukaffanu binafaqati amsalihi min ghairi israfin wala taqtir. Diselenggarakan jenazah itu dikafani ya dengan apa biaya yang semisalnya, maksudnya biaya yang sewajarnya. Biasanya berapa? Yang semisal. Umumnya lazimnya biasa biaya penyelenggaraan jenazah berapa biasanya di masyarakat? Misalnya mungkin ada 1 juta lah misalnya ya, kurang lebih sampai dikubur, sampai selesai lah pokoknya. Ya, ya mungkin di kampung ada yang gratis. Di kota itu malah ada yang sampai belasan puluhan juta. Ya. Jakarta itu malah saya dapat tuh ada yang sampai ratusan juta. Benar, mahal. Ya. Jadi diperuntukkan biaya yang sepadannya itu bagaimana ya, min ghairi israfin wala tidak berlebihan dan tidak pula pelit. Ya yang sewajarnya berapa sih di sini? Misalnya di daerah itu 1 juta, ya sudah segitu. Jadi jangan juga sampai 15 juta, 20 juta lah. Misalnya atau misalnya dikasih 100.000 saja. Ya jangan ya. Pokoknya yang sepadannya seperti apa biasanya. Jadi watajhiz yang dimaksud dengan penyelenggaraan jenazah di sini huwa ibaratun an fi'li ma yahtaju ilal mayyit min waqti wafatihi ila hina dafni. Ini adalah ungkapan tentang melakukan apa saja yang dibutuhkan oleh mayit sejak wafatnya sampai dikuburkannya. Sampai dikuburkan ya. Mulai dari wafat sampai dikuburkan. Kalau kultur di masyarakat tuh malam sekian tuh jangan diambil dari harta warisan. Itu haknya ahli waris. Ya. Kalau ada yang mau melakukan ya misalnya bikin apa ya, misalnya takziahnya berhari-hari misalnya. Lalu biayanya penyelenggaraan itu ya jangan diambilkan dari harta warisan. Ambilnya dari mana? Ya kalau ada keluarga yang mau nangani ya silahkan. Meskipun sebetulnya kalau di masa Nabi SAW itu biaya takziah itu tidak ada yang dikeluarkan oleh orang yang ditinggal.
Itu semua urusan tetangga, kerabat. Ya. Jadi masa Nabi SAW itu beliau biasa perintahkan, saya dalam kasus perang Mu'tah ya. Beliau perintahkan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ya, buatkan untuk keluarga Ja'far itu makanan. Pada atahu mayushkiluhum. Mereka telah tertimpa oleh sesuatu yang merepotkan mereka. Jadi jangan lagi orang yang keluarga yang sudah ditinggal mati, sudah kena musibah, lalu mengeluarkan lagi biaya yang memberatkan. Nah, itu mestinya yang membantu itu adalah tetangga-tetangga. Di masa lampau, di masa Nabi SAW, ya tetangga itu yang siapin makanan. Jadi orang yang berduka itu bisa berhari-hari itu tidak sempat menyiapkan itu. Apalagi kalau yang meninggal misalnya tulang punggung keluarga yang penghasilannya penghasilan harian, itu kan repot. Nah, maka yang bantu itu tetangga. Jangan lagi keluarga yang berduka itu dibebani dengan hal semacam tadi. Jadi tajhiz ini hanya sampai dimakamkan. Di biaya yang boleh diambil dari harta peninggalan si mayit itu hanya sampai pemakaman tuntas. Ya. Kalau mau lebih dari itu ya ada yang mau bikin sampai haul 1000 harinya mah itu jangan diambil dari situ. Ya mungkin dari ahli warisnya ada yang mau ya atau ada kerabatnya dan sebagainya ya silakan. Tapi bukan lagi diambil dari harta peninggalan. Alladzi yahtaju ilaihi al-mayyitu huwa nafaqatu ghuslihi wa kafnihi wa dafnihi wa kullu ma yulzimuhu ila ayyuda'a fi maqarrihi al-akhir. Ya, yang dibutuhkan oleh mayit itu ya adalah biaya untuk memandikannya, mengkafaninya, menguburkannya, dan semua apa saja yang diperlukan untuk ya sampai dia diletakkan di tempat beristirahatannya yang terakhir. Yakhtalifu hadza bi ikhtilafi halil mayyit yusran wa usra. Ini bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan si mayit. Ada yang lapang, ada yang sempit. Ya, bi ikhtilafi kaunihi zakaran aw unsa bisa juga berbeda ya sesuai laki atau perempuan. Ya, ada yang misalnya dia biaya pemakamannya di kota mahal, nah, biaya pemakaman di desa murah. Nah, itu keadaan yang membedakan juga. Jadi kalau meninggalnya di kota ya bisa jadi susah gitu ya. Atau misalnya di luar negeri biaya mendatangkan. Ya, kadang ada keluarga yang minta jenazahnya dibawa ke kampung misalnya. Nah, itu semua biaya itu ya. Kalau memang dibutuhkan. Itu kalau dibutuhkan tidak dibutuhkan ya tidak usah ya. Ada jamaah haji meninggal di sana ya biarkan saja dikubur di sana. Tidak usah repot-repot keluarganya minta lagi dikirim ke sini. Nah, itu tidak ringan, berat itu. Kirim dari Makassar saja itu jenazah lumayan. Karena dia kan ngambil beberapa tempat itu. Ya. Bukan dibelikan satu tiket di enggak, itu ngambil beberapa kursi. Ya. Jadi mahal ya. Apalagi dari luar negeri. Lebih mahal lagi ya. Jadi kalau meninggal ya ada keluarga berhaji misalnya umroh meninggal ya meninggal di sana nggak apa-apa. Malah bagus dikuburkan di misalnya di Baqi kalau di Madinah ya. Ya, dikuburkan di samping Masjid Nabawi. Jadi setiap ada yang datang itu ngasih salam. Salam itu mendoakan itu. Ada jamaah umroh datang berkunjung, misalnya, ya kan ngasih salam. Sunahan kita masuk pemakaman kan kasih salam kan. Salam itu doa sebetulnya kan. Doa keselamatan, ya, doa rahmat, doa keberkahan, seterusnya. Nah, itu juga ya oleh sebagian ulama dianggap afdolnya itu dimakamkan di pemakaman umum. Sehingga nanti banyak yang mendoakan. Kalau dimakamkan di pemakaman keluarga, ya keluarganya doang. Dah. Itu juga kalau datang berkunjung, datang berziarah. Ya. Kalau di pemakaman umum, siapapun yang datang, meskipun tidak kenal. Ya, karena bunyinya Assalamualaikum. Ya. Nah, jadi nah, itu ada keutamaan dimakamkan di pemakaman publik. Dari segi didoakan. Ya. Ya, kemudian, yang kedua, sanian, tuqdha duyunuh. Ditunaikan utangnya, bayar utang dulu.
allati laha mutalibun min jihatil ibad, yang ada penagihnya ya dari kalangan manusia, siapa yang nagih. Ya. Meskipun sebenarnya juga nggak ditagih juga ya, kalau tahu kan. Allati huwa fi zimmatil mayyit, yang juga berada yang itu berada di dalam tanggungan mayit, ya, al-muwaris. Fala tuqsamu tarikatu bainal warasati hatta tuqdad diyun, ya. Hatta tuqdad diyun 'anil mayyit. Tidak dibagi harta warisan kepada para ahli waris sampai tertunaikan utang atas mayit. Qaulih sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya sampai dilunasi atasnya. Rawahu Ahmad, ini riwayat. Bukan di dalam riwayat yang lain, serta orang yang syahid ya, dalam jihad fisabilillah sekalipun itu utangnya perlu dilunasi. Ya. Jangan diremehkan utang ini, saya sering sampaikan, catat utang itu. Ya, meskipun kecil atau besar, catat. Jangan sampai kita meninggal tidak dibayar, bukan karena nggak bisa bayar, tapi bisa jadi ahli waris tidak tahu. Mungkin ada pinjam di sebelah, beli minyak goreng, oh ya, waktu bayar nggak ada uang kecil, keluar uang 100.000, nggak ada uang kecil, Pak, nanti saja, besok. Ternyata besok nggak datang, meninggal malamnya kan. Kayak hanya utang 100.000, nggak sampai ya. Utangnya hanya belasan ribu tadi, kan dia kasih uang 100, nggak ada kembaliannya doang gitu. Jangan sampai utang bukan karena nggak bisa dibayar, tapi karena tidak diketahui oleh ahli waris. Uangnya bisa saja banyak, ya, tapi karena nggak ketahuan utangnya, maka tidak dibayar. Nah, ini kan buruk. Jadi sekali lagi catat ya. Salah satu fungsi penting pencatatan utang. Nah, sampaikan, misalnya punya istri ya, sampaikan ke istri ini catatan utang, piutang. Ya, mohon maaf yang bisa jomblo ya. Nah, yang sudah punya istri kasih tahu ini catatan utang saya kepada si A, si B, si C. Istri juga sama gitu. Ya, biar siapa yang meninggal duluan kan nggak tahu kita. Baik. Kemudian amma duyunullahi ta'ala allati laisa laha mutalibun min jihatil ibad. Adapun utang kepada Allah Ta'ala yang tidak ada penagihnya ya, dari kalangan manusia. Kada ini zakah, seperti utang zakat. Ya, zakat itu juga bisa diutang loh ya. Misalnya ada orang tidak tahu kalau harta zakat mal itu setiap tahun, dipikirnya sekali aja. Saya aja dia bayar gitu. Padahal kan setiap tahun. Yang penting terpenuhi nisab, melewati haul. Dia bilang kan saya sudah bayar tahun lalu. Jadi nggak bayar lagi gitu. Pikirnya sekali saja gitu. Karena kan setiap tahun. Nah, bisa saja hal-hal semacam itu baru dia ketahui belakangan. Saya baru tahu ini ada sekian tahun zakat saya nggak saya bayar. Nah, itu utang. Ya. Wal kafarat, juga kafarat. Nah, kafarat ya, kafarat. Misalnya kafarat sumpah itu apa ya? Memberi makan orang miskin, ya, 10 orang, atau memberi pakaian. Bisa saja dia belum bayar ya, punya utang. Wan nuzur, atau dia bernazar. Ya, ada utang nazar berupa uang. Saya kalau bisnis saya ini berhasil, saya akan berinfak ya, nyumbang ke pondok 1 miliar misalnya. Dia udah bernazar itu, ternyata bisnisnya berhasil gitu. Dia belum bayar, meninggal. Kayak ini juga utang, tapi ini utang kepada Allah Ta'ala. Ya. Pondok kan bisa jadi nggak tahu tuh. Nah, karena memang dia nggak berutang di pondok. Utangnya kepada Allah Ta'ala. Bahkan juga sama. Jadi menurut Imam Ahmad, ya, menurut mazhab Hanafi ya, fala tu'adda minat tarikah. Maka juga tidak di apa namanya, menurut mazhab Hanafi ini ya, adalah naf, tidak dibayar dari harta peninggalan. Ya. Jadi kalau utang kepada Allah Ta'ala ya, ya, utang kepada Allah Ta'ala tadi seperti utang zakat ya dan sebagainya itu
itu tidak diambilkan dari tarikah. Ini menurut mazhab Hanafi. Tetapi waktu ada minha indal jumhur, tetap wajib dilunasi dari harta peninggalan menurut jumhur ulama. Ai annahu yajibu dafuha wa ikhrajuha qabla qismati tarikati inda jumhuril fuqaha. Ini bahwasanya wajib membayarkannya dan mengeluarkannya sebelum pembagian harta warisan menurut jumhur ahli fikih. Nanti ya. Kalau Hanafi tidak, hanya utang kepada manusia saja yang dilunasi. Adapun utang kepada Allah tidak. Tapi jumhur ulama mengatakan tetap ya, namanya utang wajib ya. Nah, lalu kemudian beliau sampaikan di sini ya dalil-dalilnya ya. Agak panjang kalau kita bahas ini ya, tapi pada intinya ada dua pendapat seperti itu ya. Masing-masing punya hujah ya. Hanafi punya hujah, jumhur juga punya hujah ya. Jadi bisa dibaca di situ ya di dalam kitab. Baik. Kemudian satu lagi yang terakhir adalah wasiat. Ini beliau ya. Jadi yang ketiga ya, salisan tunaffasu wasayal mayyit. Nah, dilaksanakan wasiat mayit fi hududis sulus dalam batas sepertiga ya. Nah, kita bahas dulu ya. Bawah batas wasiat itu adalah sepertiga harta. Dan li ghairil waris itu ditujukan untuk ke selain ahli waris. Ya. Jadi wasiat itu tidak ditujukan kepada ahli waris. Ini kalau saya meninggal anak saya dapat segini sebagai wasiat itu keliru. Ya. Jadi wasiat itu hanya kepada selain ahli waris. Kalau dia wasiat untuk anak angkat, nah bisa. Nah anak angkat itu bukan ahli waris. Dia wasiat kepada yayasan. Oh saya kalau meninggal nih Pondok Nurul Ilmi dapat sekian. Boleh, itu wasiat. Ya, bukan ahli waris kan? Maka itu apa? Ditunaikan. Yang penting tidak melebihi sepertiga. Biduni tawakufin ala ijazati ahad. Tanpa bergantung pada pembolehan seorang pun. Jadi tidak perlu minta izin dari ahli waris. Kalau sepertiga maksimal. Itu ahli waris mau rela atau tidak ada urusan. Wajib dilaksanakan wasiat itu. Sekali lagi, wazalika ba'da ada'i ma yakfi litajhizi wa ba'da ada'i duyunil lati alaih. Itu dilakukan setelah membayarkan apa yang mencukupi untuk penyelenggaraan jenazah dan setelah menunaikan utang yang menjadi tanggungan. Jadi nomor satu tadi apa? Penyelenggaraan jenazah. Kedua, utang. Nah, yang ketiga ini wasiat. Jadi wasiat sepertiga itu setelah dikurangi tadi itu. Nah, misalnya ya sepertiga dari sisa penyelenggaraan yang dua ini. Utang dengan kita. Saya hartanya peninggalan 1 M. Jadi jangan wasiatin langsung, oh ini wasiatnya misalnya 333 juta, berarti udah sepertiga masih boleh. Tergantung kalau ngitung dari 1 M boleh, tapi kan belum dikurangi utang segala macam itu. Nah, keluarkan dulu biaya penyelenggaraan, kemudian dikeluarkan lagi utang. Kan nggak sampai 1 M lagi kan? Bisa jadi hingga 100 juta. Misal utangnya kan banyak. Bisa jadi. Maka ya sepertiga ngitungnya dari yang 100 itu. Amma iza kanatil wasiyatu bi aksara minas sulus. Adapun bila wasiat itu melebihi dari sepertiga. Oh, dia wasiatkan setengah harta. Itu kan melebihi dari sepertiga ya. Seperdua itu lebih besar apa lebih kecil daripada sepertiga? Besar. Besar ya? Ingat itu matematika ya. Seperdua lebih besar daripada sepertiga. Ya. Jadi kalau wasiat lebih dari sepertiga, fala tunaffazu illa biridhal warasah. Akan tidak dilaksanakan kecuali dengan keridhaan ahli waris. Kalau lebih dari sepertiga ya. Misalnya tadi setengah gitu ya. Maka
Sisa dari sepertiga, nah, kalau setengah dikurang sepertiga berapa? Ya, setengah dikurang sepertiga. Hah? Misalnya kan dia ngasih wasiat kan seperdua gitu kan. Yang boleh itu kan, yang boleh tanpa izin itu kan sepertiga. Kalau lebih dari sepertiga itu wajib izin. Nah, misalnya dia wasiatkan segini, berarti berapa yang perlu diminta izin di sini? Kalau sepertiganya nggak perlu. Toh? Nah, sisanya berapa? Dua dikurang sepertiga berapa? Hah? Masih ingat cara menghitung ini? Ini kelas 2 SD ini. Hah? Seperdua ini guys, samakan dulu di bawahnya toh. Nah, misalnya 3/6 dikurangi 2/6 berarti 1/6. Nah, 1/6 ini yang wajib dimintakan ridho kepada warasah. Jadi, fala tunaffazu illa biridal warasati fi mazada anis sulus. Ya, tidak dilaksanakan kecuali berdasarkan ridho para ahli waris pada apa yang melebihi dari sepertiga. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Sa'd bin Abi Waqqas, berdasarkan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, as-suls, sepertiga saja. Ini ceritanya saat ini sakit dia, sakit keras, dia mengira ini menjelang ajalnya. Dia wasiatkan hartanya ya. Ternyata lebih dari sepertiga. Karena Nabi SAW mengingatkan, sulus sepertiga saja. Wasul sukasir, dan sepertiga itu sudah banyak. Innaka antazara warasataka agniya'a khairun min antazarahum alatan yatakafakun. Sungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka miskin, minta-minta belas kasihan orang. Begitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak yang diwasiatkan berarti semakin sedikit bagian ahli waris. Kan wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris kan? Qal, dan juga qala sallallahu alaihi wasallam, beliau SAW bersabda, innallaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bisulusi amwalikum ziyadatan fi a'malikum. Sungguhnya Allah menyedekahkan atas kalian ketika wafat kalian itu sepertiga harta kalian sebagai tambahan dalam amal kalian. Jadi itu batasnya ya. Sepertiga harta peninggalan setelah dikurangi penyelenggaraan jenazah dan pelunasan utang. Nah, termasuk utang kepada Allah menurut jumhur. Ya. Baru setelah itu, setelah tuntas wasiat, nah yang terakhir, rabi'an, yuqsamu ma baina ma baqiya minat tarikati bainal warasati hasbal kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Dibagi apa yang tersisa dari harta peninggalan di antara ahli waris sesuai Alkitab dan As-Sunnah serta ijma' umat. Wa 'alal wajhi allazi sayati qariban minal bada'i bi zawil furudi thumma bil asabati ila akhir. Dan juga dalam bentuk yang akan datang, yang akan dijelaskan ya sebentar lagi, dimulai dari zawil furud, kemudian zawil furud ini ahli waris yang punya bagian tertentu. Seperti tadi yang kita jelaskan, ada yang seperdua, ada yang sepertiga, seempat. Ya, kemudian bil asobat, kemudian yang mendapatkan sisa. Nah, ila akhirih dan seterusnya ya. Jadi kalau ketemu dalam kitab itu tulisan gini ya, ini singkatan ya. Ila akhirih, DST ini. DST ya, ila akhirih. Baik, ada yang mau didiskusikan di sini? Wasiat belum meninggal tuh enggak. Oh, bukan wasiat. Wasiat ya, wasiat dibuat sebelum meninggal pasti, karena kan nggak mungkin dia bikinnya setelah meninggal. Tapi wasiat itu pasti dibikin sebelum meninggal, cuman kan ditunaikannya setelah. Mungkin ada kasus, banyak dulu sakit, sekarang belum meninggal. Iya, belum disebut wasiat. Ya gitu. Jadi kalau meninggal baru dibagi sebagai wasiat. Dengan catatan tadi ya. Maksimal sepertiga dan bukan untuk ahli waris. Kalau masih hidup, masih wasiatnya belum berlaku. Ya, ada tanbih di bawah situ ya.
Lebih ini peringatan penting ini ya. Quddimatil wasiyatu 'ala ad-daini fil ayatil karim. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas ya. Didahulukan penyebutan wasiat atas utang dalam ayat yang mulia mimba di wasiyati yusi ya, ada yusi ada yuso, ada dua ayat itu. Setelah wasiat yang diwasiatkannya atau utang. Ma'anal hukma syariah anna dana yuqaddamu 'alal wasiyati kama aslafna. Padahal hukum syaraknya bahwa utang didahulukan atas wasiat sebagaimana yang sudah kita sampaikan. Jadi kenapa ayatnya nyebut wasiat dulu baru utang? Padahal kan harusnya utang dulu kan? Wasiat. Qad yaqulu qailun mal hikmatu min zalik. Ya, bisa saja ada yang berkata apa hikmah dari hal itu. Wal jawab, ini jawabannya, ini juga pernah kita bahas sebetulnya. Anna taqdima lil inayati wal ihtimami biha. Bahwasanya didahulukannya penyebutan wasiat itu untuk memberikan perhatian dan fokus akan pentingnya perkara itu. Walihasil warasati ala tanfisil wasiyati hatta la yatahawanu fi amriha. Dan juga untuk mendorong ahli waris melaksanakan wasiat hingga mereka tidak meremehkan perkaranya. Innal wasiyata lamma kanat tabarru'an mahdhan laisa fi muqabiliha iwat. Karena wasiat itu merupakan tabarru. Itu kan kerelaan semata. Ya, tidak ada kompensasi. Tidak ada kompensasinya kan? Kalau orang ngasih wasiat, penerima wasiat kan tidak memberi kompensasi apa-apa kan? Dia hanya menerima. Faqad tashuhu nufusul warasati biadaiha. Ya, kadang menjadi pelit ya, diri para ahli waris untuk menunaikannya. Ngapain dikasih ke situ? Misalnya kan? Ya nggak ngasih apa-apa ke kita, misal. Wa yatahawanuna fi ikhrajiha, mereka kemudian meremehkan dalam mengeluarkannya. Bi khilafid dain, ini berbeda dengan utang. Ya. Utang itu apa? Wagunhu fi muqabil yang iwat, ada kompensasinya kan? Utang itu. Kenapa orang bisa berutang? Ya karena dulu dia pernah dapat uang dari yang bersangkutan. Nah. Kan dia wajib kembalikan. Kalau wasiat kan nggak ada yang begitu. Diberikan tanpa kompensasi apapun. Kemudian wahunaka mayutolibu bih. Utang itu ada yang nagih. Wadain yaitu orang yang ngasih utang tadi ya, pemberi utang. Famin ajli hadza qudimatil wasiyat wallahu a'lam. Maka berdasarkan hal ini didahulukan penyebutan wasiat. Allahu a'lam. Gitu ya. Ada lagi yang mau diskusi? Silakan. Yang pertama, apakah ada syarat-syarat untuk wasiat? Misalkan dia harus ada berapa orang saksi atau misalkan harus tertulis hitam di atas putih. Nah itu seperti apa? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah boleh mewasiatkan kepada cucu misalkan yang itu masih ada jalur nasabnya, sementara masih ada anaknya, mewasiatkan kepada cucu. Yang penting bukan ahli waris boleh. Kalau ada anak kan, cucu itu terhalang, maka boleh. Ya. Kemudian apakah harus tertulis? Wasiat tidak harus tertulis. Kalau saksi boleh ada ya dalam kasus. Kalau tidak tertulis kan apa buktinya kan? Dari mana dapat informasi wasiat itu? Nah, maka pasti ada saksinya. hanya satu orang. Orang yang dahulu pernah dititipin itu, ya. Nah, itu ada dalam surah Al-Baqarah sebelum pembahasan tentang puasa. Nah, itu ada ayat tentang wasiat. Hah? Apa itu? Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Dan seterusnya ya. Jadi ya boleh tertulis boleh tidak. Kemudian ya kalau nggak tertulis ya pasti ada orang kan yang dititipin. Ya, yang ini pasti harus orang yang adil. Syaratnya ya. Jadi pasti ada saksinya. Kalau dia tidak tertulis. Kalau hanya satu orang saja Cukup. Yang penting orangnya adil. Ya. Iya ya. Ya orang adil gitu.
diwasiatkan dulu. Makanya bagusnya wasiat itu beberapa orang dan ahli waris tahu gitu. Ahli waris tahu, ya bila perlu dikumpulkan. Ya tidak harus, tidak harus. Karena bisa saja orang meninggal itu begini, bisa saja orang itu meninggal tidak ada ahli waris di dekatnya. Biasanya dia dalam perjalanan berada di negeri yang lain, berniaga atau sekolah di sana, nih sakit keras, dia wasiat. Yang tahu ya orang di sana. Sementara ahli warisnya misalnya ada di negerinya, di kampung halaman, ya nggak apa-apa, sah sebagai wasiat. Yang penting tadi itu, orangnya adil, yang dapat informasi tentang wasiat. Kalau zaman sekarang kan difasilitasi dalam bentuk dokumen teknisnya, toh bila perlu dikasihkan notaris, benar. Kalau di hukum sekuler itu tidak sah kalau nggak dinotariskan, karena siapapun bisa mengklaim, oh saya diwasiatkan dapat tanahnya dia di sana. Ngaku-ngaku, ini bahaya. Jadi ya. Ada lagi mungkin? Ya. Silakan. Salam. Ini tadi pertanyaan kita tidak canggih. Kasus pembahasan Pak, masih pembahasan kemarin tentang seorang istri ini menikah lagi. Istri ini membawa harta. Istri ini meninggal tanpa adanya ahli waris di bawahnya. Lalu harta dari istri ini tidak diwariskan kepada suami, tapi langsung diberikan kepada keluarganya yang lain atau adiknya atau kakak. Nah, jadi pertanyakan itu, apakah yang menerima itu dosa karena tidak dijalankan sesuai syariat? Oh iya, kalau tahu itu bukan haknya, dosa. Karena gini, pembagian warisan itu fardhah ya, fardu, wajib, bukan tatawu, bukan sifatnya sunnah, bukan. Pembagian warisan itu fardu hukumnya sesuai ketentuan syariat. Karena itu harus dibagi ya. Ya kalau sampai ada orang ngambil yang bukan bagiannya, berarti kan dia ngambil punya orang itu. Itu ngambil hak orang lain. Ya dosa kalau dia tahu. Ini bukan hak saya, ini saya ngambil. Maka itu dosa. Berarti kalau baru tahu harus dikembalikan. Ya, dikembalikan kepada orang yang berhak ya. Siapa yang sebenarnya punya. Misalnya suaminya ada ya, suaminya berhak. Suaminya dapat berapa itu kalau nggak ada anak? Dapat berapa? Setengah. Per dua. Ya, di ayat 11 itu, ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum, bagi kalian setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, ilam yakul lakum walad, kalau kalian tidak punya anak. Seperdua itu laki-laki. Ya, kalau punya anak seperempat. Gitu ya. Ya. Apakah gaji pensiun itu diwariskan juga? Ya, pokoknya semua harta yang dimiliki oleh orang yang meninggal, mau itu gaji pensiun, mau itu tanah di mana, mau semuanya yang harta yang ditinggalkan, semuanya menjadi tarikah seperti yang tadi kita bahas. Berarti pembagiannya itu secara berangsur sesuai gaji masuk gitu. Ya, pokoknya tergantung berapa yang ada ya, itu dibagi sesuai dengan porsi pembagian warisan. Per bulan itu. Iya, nggak apa-apa. Kita diikuti tuh orang. Iya, proses orang begitu ya. Makin berhenti, baru tidak akan masuk istrinya. Berapa kan yang belum menikah tuh? Oh, pensiun itu maksudnya itu. Kalau sudah menikah ya sudah berhenti. Itu masuk tarikah semua. Oh, itu saja. Berarti kalau tidak dibagi dosa juga. Ya dosa. Ya, kalau kasusnya Itu kan namanya menahan hak orang. kalau kasusnya ini kan karena kan fenomena ini kan banyak terjadi, hanya orang tua meninggal lalu kemudian itu tidak dibagi, nikah meninggal lagi dan dibagi lagi sampai sekarang. Iya, itu haknya orang ditahan, namanya menahan hak orang. Jadi anak-anaknya itu wajib bagi. Iya, makanya biar tidak menahan hak orang lain, segera tunaikan setelah beberapa perkara tadi.
Kan penyelenggaraan jenazah kan tidak lama. Toh, nggak lama kan? Paling 2-3 hari udah selesai. Itu secara hitungnya gimana Ustaz? Karena pasti kan bertahap dari dipisah Ya dihitung sesuai dengan urutan yang meninggal. dari awal. Hitung sesuai urutan yang meninggal. Makanya mesti segera dibagi agar tidak rumit. Nanti semakin lama dibagi, ada lagi ahli waris yang meninggal. Nah, ini harus dibagi lagi kepada yang lain. Nanti ada lagi yang meninggal bertingkat. Ngitungnya rumit. Masih mending kalau hartanya sudah ada, masih ada gitu. Kalau hartanya sudah dimakan semua sama nggak tahu siapa yang makan, Harta berupa tanah. ya kalau tanah ya masih bisa gitu. Jadi harus dibagi segera. Gitu ya. Silakan. Ini ada kasus misalnya si A memberikan apa namanya dia kan transaksi jual beli, dia misalnya menjual sebuah barang 1.500.000. Nah, dia sepakat bahwa dibayar habis gajian Cicil. kecil. Setelah berlangsung waktu, pada saat pembayaran pertama lancar, dia bayar katakan 500. Nah, sejutanya masih menunggu bulan berikutnya. Seiring berjalannya waktu, ditagih selalu berjanji nanti bulan depan terusnya bulan berikutnya. Akhirnya si penagih ini dia pindah tugas dan tidak ada lagi komunikasi antara piutang dan utang. Sementara berjalan bertahun-tahun, apakah yang punya hutang ini tetap dia tidak mengingat, dan yang pemberi hutang ini apakah dia mendapatkan pahala atau bagaimana, sementara tidak ada kesepakatan bahwa saya ini ikhlaskan punya hutang. Ya itu Tapi waktunya berjalan terus. ya itu tetap utang jadinya. Apa yang ditanyakan namanya? Ini sih apa namanya Yang berhutang. menyelesaikan. Ya itu tetap menjadi utang tanggungan dia dan dia berdosa kalau dia punya kesanggupan tapi dia tidak melunasi. Sebenarnya dia punya kesanggupan, hanya kan selalu menunda-nunda. Ya itu kezaliman namanya. Itu Nabi SAW sampaikan itu ya. Matlul ghani zulmun, penundaan. Ya kalau sudah jatuh tempo ya. Bagi orang yang mampu itu kezaliman. Ya zalim itu. Iya. Zalim itu dosa. Kalau yang tidak mampu, Ya kalau tidak mampu boleh dianjurkan bagi yang memberi utang memberi keringanan dengan fanazirat ya, wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau memang dia kesulitan maka diberi tenggat sampai lapang. Aturan utang piutang itu begitu. Ya. Kalau misalnya sudah jatuh tenggat, orang yang berutang itu ternyata memang belum mampu, maka anjurannya adalah diberi kelonggaran lagi waktu. Dilunaskan, alhamdulillah lebih bagus lagi. Kelanjutannya lebih begitu ya, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalian menyedekahkan itu lebih baik lagi. Iya, menganggap melunaskan atau sebagian dia ya sudah separuhnya saja atau berapa saja yang kamu sanggup misalnya. Tapi kalau kasusnya yang berutang mampu lalu dia menunda-nunda, dosa itu. Dan bukan dosa kecil, itu zulmun. Zaliman. Karena itu jangan menunda utang. Kalau memang sudah punya kesanggupan. Dan kalaupun tidak sanggup, komunikasikan ke tempat ngutang itu bahwa saya belum mampu. Ya, jangan diam-diam saja, apalagi kabur, hilang berita, buruk itu. Ya. Masih ada lagi yang lain? Ya.
Berarti tentang ini Seth, gaji PNS tadi Seth. Iya. Berarti Seth proses pembagiannya misalkan suami PNS meninggal Seth. Pada umumnya kan di masyarakat itu kalau suami meninggal tinggal istri saja ngambil itu uang. Tapi kan dia masih punya anak gitu Seth. Itu harusnya dibagi Seth. Oh iya, dia jadi tarik lah. Setiap bulan gitu dibagi. Iya. Biasanya gitu sudah minta gaji lagi. Ya pokoknya kalau ngambil yang bukan haknya ya kezaliman itu. Tidak dapat istimewa. Ya kalau ridho. Dan ridho itu para ulama biasanya mengatakan boleh kalau rela, dan itu setelah dia mengetahui bagiannya berapa. Bukan rela saja, tapi tahu dulu, karena gini, belum tentu setelah dia tahu dia rela. Ya benar. Dan memang itu haknya. Itu hak dia. Nggak boleh dianggap remeh itu. Itu hak dia gitu. Termasuk mohon maaf, misalnya anak sendiri nggak boleh diremehkan. Haknya anak ya tetap. Ya bahwa nanti anak merelakan, ya alhamdulillah. Tapi kan dia tahu dulu haknya. Dan kalau dia nggak rela itu hak dia, nggak boleh orang tua maksa ya. Ini anak saya begini, nggak boleh, itu hak dia. Tentu anak dituntut untuk berbakti kepada orang segala macam. Dalam kasus ibu misalnya ya memang ibu nggak boleh maksa, tapi ingat nafkahnya ibu itu ditanggung anak. Kalau suaminya ibu nggak ada, meninggal bapak atau nafkahnya ibu siapa yang ngurus? Ya anak. Makanya yang di pertemuan awal kan kita sampaikan, itu sebetulnya perempuan dalam Islam itu sangat dimuliakan. Tidak ada kewajiban perempuan itu menafkahi siapapun, termasuk dirinya sendiri. Kecuali mungkin dia tinggal seorang diri di mana gitu ya, negeri antah berantah, tidak ada keluarganya, ya menafkahi diri sendiri kalau nggak ada walinya gitu. Selama dia punya keluarga laki-laki, maka itu yang wajib nanggung. Kalau dia belum menikah, atau kalau dia sudah tidak punya suami. Kalau ada suami ya suaminya yang nafkahi. Jadi wanita itu nggak pernah menafkahi diri sendiri, baik dia masih kecil maupun sudah dewasa, sampai dia mati. Karena itu wajar kalau bagian wanita itu relatif kecil. Misalnya seperti ibu itu kan seperberapa? Perenam. Dalam kasus tadi laki-laki meninggal, suaminya dapat berapa kalau ada anak? 1/8 kalau ada anak. Kecil itu 1/8. Tapi ingat kalau ada anak, nah anak ini kan nanggung nafkahnya dia. Gitu. Jadi 1/8 pun itu ya bisa dibilang itu simpanan dia gitu. Nggak ada yang dikeluarkan dari situ. Nah kecuali nggak ada anak, nggak ada yang ngurusin dia, ya 1/4 lebih besar. Gitu. Ini bisa saja kemudian dia mengurusi dirinya kan, nggak ada yang menafkahi dia dari segi keluarga yang lain. Gitu ya. Terakhir kalau masih ada. Ya. Ustaz, kalau seandainya kami kan kita punya kakak, dia kan sudah meninggal. Ternyata umpamanya dia tidak mempunyai anak. Apa umpamanya kakak ini kakak perempuannya tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi, apakah dia itu wajib juga ditanggung sama kakaknya yang laki-laki? Oh iya. Kalau ada bapaknya. Kalau nggak ada bapaknya ya saudaranya. Tapi itu pembahasan nafkah sebetulnya ya. Yang pertanyaan warisan nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada ditandai dulu sampai di situ ya. Jadi kita membahas sampai tadi perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum warisan dikeluarkan. Ya. Jadi ada 3 yang harus ditunaikan dulu. Yang pertama apa? Tajhizul mayyit, penyelenggaraan jenazah. Yang kedua, ifa udiyunil mayyit, utang orang yang meninggal. Lalu yang ketiga, tanfizul wasaya fil haddil masyru'. Ya, dalam batasan syar'i kalau memang ada wasiat.
Wasiat ini tidak harus ada, tidak selalu ada. Sebagaimana utang juga kan tidak selalu ada. Tapi kalau ada maka dia wajib didahulukan sebelum harta warisan dibagi. Jadi perhitungan semua ini 1/2, 1/6 ini bukan dari warisan awal yang kotor itu. Setelah dikurangi faktor-faktor tadi. Nah, jadi dia bersihnya berapa? Nah, itu baru yang kita hitung. 1/2, 1/3, 1/4 segala macam. Ya, sebagaimana juga tadi wasiat ngitung 1/3-nya dari mana? Setelah dikurangi penyelenggaraan dan utang. Bagaimana kalau habis setelah dibagi utang? Ya habis. Ada. Ya. Baik ya, kita cukupkan ikhwas sekalian. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah nanti pada pertemuan mendatang kita akan lanjutkan kaitan dengan istilah-istilah ahli waris. Ya, ada ashabul furud, ada asobah. Ya, kemudian juga ada zawil arham, ya, dan sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.